Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada topik yang baru hari ini, dan saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan dan kontekstual dengan kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun atau apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi dan alami, maka saya yakin kita pasti melakukan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Kali ini kita akan membahas satu tokoh yang cukup populer di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama, yaitu terkait dengan seorang yang bernama Yusuf dan dikaitkan dengan juru minuman dan juga juru roti dari Raja Fir'aun atau Raja Mesir. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 15 dan 23. Topik kita kali ini adalah melakukan kebaikan dengan tulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Apa yang kudus adalah apa yang bermanfaat secara baik, secara positif kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dan hal itu tentunya akan berdampak bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menyukakan serta menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kebaikan dengan tulus. Saya perlu jelaskan dulu apakah arti kata tulus. Kata tulus ini, kalau nanti kita melihat atau membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sungguh-sungguh dan bersih hati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu dengan tulus, artinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersih hati. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi atau maksud-maksud yang terselubung. Kata tulus juga bisa diartikan bahwa kita melakukan sesuatu benar-benar keluar dari hati yang suci. Bahkan kata tulus juga bisa diartikan dengan jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, atau dalam bahasa yang lebih luas, lebih komplit, utuh, lengkap adalah melakukan kebaikan dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dengan senang hati, yang didasari dengan kemurnian dan keikhlasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kita melihat di dalam bacaan ini, saya mau mengambil sebuah kesimpulan sementara dulu. Saya menemukan bahwa Yusuf adalah seorang yang melakukan kebaikan
dengan tulus. Melakukan kebaikan benar-benar dengan sungguh-sungguh dan didasari oleh hati yang bersih. Sekalipun Yusuf ini ditimpa atau diterpa masalah yang bertubi-tubi, silih berganti, tapi Yusuf tetap memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Yusuf tidak pernah memiliki moto hidupku ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan. Kalau ada masalah, aku tidak bisa tulus. Kalau tidak ada masalah, baru aku bisa tulus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mau ada masalah, mau ada kesulitan, mau ada pergumulan, mau ada tantangan atau tidak, Yusuf tetap memiliki komitmen yang tegas dengan Tuhan untuk hidup dalam ketulusan serta melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Dia lakukan itu tanpa pamrih, dia lakukan itu dengan segenap hati, dia lakukan itu dengan ketulusan. Sebelum saya lebih lanjut untuk menyampaikan hal ini, bagaimana dengan hati kita saat ini? Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Tapi tolong jangan salah kaprah, jangan salah mengerti. Kita orang-orang Kristen melakukan kebaikan bukan dengan target dan tujuan supaya kita ditebus dan diselamatkan, diwariskan hidup yang kekal. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan kebaikan dengan tulus bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita selamat. Itu adalah konsep orang di luar kekristenan. Kita melakukan kebaikan sebagai buah dari pertobatan kita. Kita melakukan kebaikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan atas segala karya terbesar yang telah dilakukan dalam hidup kita. Ini harus clear dulu. Jangan pernah berpikir nanti, aduh aku lakukan kebaikan atau perbuatan baik supaya aku selamat. Enggak ada seperti itu. Kita selamat oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahkan saudara dan saya memiliki iman, itu bukan ciptaan kita, itu bukan usaha kita, itu bukan karena karya kita, itu juga karena karunia Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba, mari kita berjuang dalam hidup ini dengan pemberdayaan karya dan kuasa otoritas Roh Kudus untuk senantiasa berkomitmen, bertekad sekaligus merealisasikannya dalam hidup, di mana kita berkomitmen melakukan kebaikan dengan tulus. Jangan karena ada masalah, ada kesulitan, langsung pontang-panting kita ini, langsung kocar-kacir komitmen kita tentang melakukan kebaikan dengan tulus. Ada masalah, tidak ada masalah, tetaplah lakukan kebaikan dengan tulus. Kalau kita melakukan kebaikan dengan tulus, tentunya itu berdampak, berpengaruh, berkhasiat, bermanfaat bagi orang-orang lain di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita berada. Tidak mungkin kita berkata melakukan kebaikan dengan tulus, tapi orientasinya, sentralnya kepada diri kita sendiri. Tapi memang perlu kita sadari firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kebanyakan di antara kita tidak bisa melakukan kebaikan dengan tulus kepada orang lain, karena ada sesuatu yang belum beres,
yang masih bermasalah dalam diri kita. Orang seringkali akan membuat ukuran atau takaran untuk sesuatu kepada orang lain karena dia juga memiliki konsep yang sama terhadap dirinya sendiri. Jadi beres terhadap diri sendiri akan berpengaruh, memiliki dampak yang besar untuk kita beres kepada orang lain. Makanya dimulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa yang terjadi dengan Yusuf terkait atau dikaitkan dengan juru minuman. Secara khusus juru minuman ya, sekalipun nanti ada juru roti. Kita akan fokus membahas tentang juru minuman Raja Fir'aun. Saya perlu sampaikan dulu untuk kita mengerti dan pahami bersama. Juru minuman artinya, apalagi dialah pemimpin atau kepala juru minuman raja. Juru minuman dengan juru roti itu memiliki kemiripan, tapi konteksnya yang berbeda. Ada minuman, ada makanan atau roti. Juru minuman atau kepala juru minuman artinya raja bisa meminum sesuatu, apapun itu, apakah anggur, apakah air putih dan lain sebagainya, ketika sudah terlebih dahulu dicicipi dengan cangkir yang berbeda atau gelas yang berbeda oleh kepala juru minuman. Dengan pengertian karena yang namanya raja nomor satu di Mesir. Ada banyak barangkali orang-orang secara tersembunyi, terselubung tidak suka dengan raja. Maka berupaya untuk meracun minumannya. Maka juru minuman ini yang harus mengetes terlebih dahulu dengan meminum air atau anggur yang sama dengan cawan atau cangkir gelas yang berbeda. Kalau juru minuman tidak terjadi apa-apa, baru raja bisa meminumnya. Demikian juga terkait dengan makanan. Begitu ketat sekali sampai ada juru minuman, sampai ada juru roti. Oleh karena itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bahwa juru minuman raja adalah orang yang sangat dekat dan dipercaya oleh raja. Karena hal itu terkait dengan keselamatan hidupnya, terkait dengan nyawanya sendiri. Tetapi di dalam sebuah momen atau kesempatan, juru minuman dan juru roti ini melakukan kesalahan yang menyebabkan raja sangat murka, sangat marah pada kedua pegawai tinggi dari raja ini, itu juru minuman dan juru roti. Ketika raja telah marah dan murka kepada mereka, maka mereka pun dimasukkan ke dalam penjara, di mana Yusuf sebelumnya telah terlebih dahulu masuk penjara. Kenapa Yusuf masuk penjara? Kita tahu bersama, karena istri Potifar memfitnah Yusuf. Ulangi kembali. Yusuf masuk penjara karena istri Potifar, kepala pengawal raja, memfitnah Yusuf, melakukan tindakan pelecehan kepada istri Potifar yang sebenarnya tidak pernah Yusuf lakukan itu. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ada kemiripan dengan peristiwa yang sedang viral terjadi sekarang dan yang kasusnya sedang disidangkan. Sekarang itu pemeriksaan saksi-saksi. Iya kan? Ada kemiripan kan? Kalau kita membaca cerita ini, Yusuf itu disukai oleh istri Potifar. Maka telah berulang-ulang istri Potifar ingin membuat
memuaskan hasratnya kepada Yusuf yang berprestasi dan juga yang ganteng dan tampan di rumahnya sebagai budak atau pembantu. Berhari-hari istri Potifar berusaha untuk melakukan hal yang tidak pantas, yang sepantasnya dilakukan suami istri dengan Yusuf. Tapi berkali-kali Yusuf dibujuk, dirayu, digoda. Yusuf tidak pernah bergeming karena Yusuf selalu hidup takut akan Tuhan, bahkan membangun ketulusan, kemurnian, keikhlasan dalam hidupnya. Perbedaan konteks Yusuf dengan istri Potifar dengan konteks sekarang, ya Yusuf di sini kan hidup, hanya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saudara kita Brigadir J, dia sudah dibunuh dengan tuduhan pembunuhan berencana. Sehingga sekarang ini yang dilontarkan ke publik adalah dulunya pelecehan itu terjadi di Duren 3, di rumah dinas. Tapi karena sudah di SP3 dihentikan penyelidikannya, maka lokus delikti pindah ke Magelang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dan ternyata juru minuman dan juru roti raja yang melakukan kesalahan di mana raja jadi murka dan marah juga dimasukkan di penjara yang sama di mana Yusuf berada. Ini ceritanya menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita coba elaborasi atau eksplorasi. Ketika Yusuf ada di penjara dan juru minuman, juru roti itu ditempatkan di penjara yang sama dengan Yusuf, dan kepala pengawal raja adalah Potifar, yang mana istrinya dituduh dilecehkan oleh Yusuf. Nah, ketika Yusuf bersama dengan juru minuman dan juru roti ini ditempatkan di penjara yang sama, maka Alkitab berkata berulang-ulang bagaimana Yusuf melakukan kebaikan kepada juru minuman dan juru roti, terlebih khusus atau spesial kepada juru minuman. Mari kita cek dan dicek data. Kejadian 40 ayat yang keempat. Mari perhatikan Bapak Saudara. Begini cara mempelajari Alkitab untuk kita bisa belajar secara runut. Kejadian 40 ayat 4 dikatakan begini: kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi Yusuf ini menjadi pelayan bagi juru minuman dan juru roti. Segala hal yang bersangkut paut dengan juru minuman dan juru roti, segala hal yang menjadi keperluan mereka, Yusuflah yang menyiapkan kepada mereka. Kalau boleh saya elaborasi konteks sekarang. Konteks sekarang ya, yang menyetrika bajunya dia juga, yang menyuci pakaiannya dia juga, yang memasak makanan, yang menyuguhkan minumannya, menghidangkannya Yusuf juga. Segala sesuatu yang merupakan keperluan dari kedua pejabat tinggi juru minuman juru roti ini, semuanya itu dikerjakan oleh Yusuf, karena Yusuf menjadi pelayan bagi kedua pejabat tinggi yang sedang dihukum ini. Yusuf melakukannya tanpa pamrih. Yusuf melakukan kebaikan dengan tulus, Bapak Ibu Saudara. Dia kerjakan semua itu. Bahkan kepedulian Yusuf nanti akan semakin terlihat dengan jelas. Coba kita lihat ayat yang ke-6.
Mari kita lihat ayat ke-6. Dikatakan begini, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, maksudnya kepada juru minuman dan juru roti. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Bayangkan, segera di pagi hari Yusuf berjumpa dengan juru minuman, juru roti. Yusuf bisa mengambil sebuah konklusi, kesimpulan bahwa juru minuman, juru roti ini sedang gelisah, sedang bersusah hati. Dengan kata lain, Yusuf begitu perhatian, menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kepada juru minuman, juru roti. Coba perhatikan, Yusuf ini tidak tahu akan jadi apa nasibnya, akan jadi apa masa depannya, karena dia seorang yang dipitnah, seorang yang dimasukkan ke dalam penjara. Di tengah-tengah dia sedang dalam penjara, dia tidak berarti jadi lumpuh untuk melakukan kebaikan. Apa gambarannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini sedang di penjara? Ada yang sedang di penjara? Ada yang menonton saat ini secara live bersama dengan Pendeta Berton M, di mana Bapak Ibu Saudara menonton dari penjara? Ada? Barangkali tidak ada, Bapak Ibu Saudara, karena di penjara tidak boleh bawa ponsel. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang seringkali berkata, kalau aku punya pergumulan, aku punya beban, aku punya masalah yang begitu susah, sulit dan sukar, maka aku menjadi lumpuh, tidak bisa lagi berarti, bermanfaat, berguna, berdampak bagi orang lain. Saya kasih tahu, itu salah total, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan salah total? Karena Yusuf ini sedang di penjara. Dia tidak fokus hanya kepada kesulitannya, pergumulannya, pemenjaraannya. Dia tidak lagi fokus memikirkan apa yang menjadi masa depanku, apa jalan keluar dengan ini semua. Tapi dia lakukan kebaikan dengan tulus, sekalipun tidak jelas akan jadi apa masa depannya. Wow, itu luar biasa. Makanya ada seorang pendeta pernah berkata begini, Bapak Ibu Saudara, dan saya setuju, sekalipun itu ungkapan yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk contoh dan ilustrasi konkret bagi kita. Kata-katanya begini, aku tidak takut masuk neraka sekalipun, yang penting aku bersama dengan Yesus di sana, karena suasana neraka akan berubah menjadi suasana surga ketika aku bersama dengan Yesus sebagai Raja Damai di sana. Saya ulangi kembali, aku tidak takut masuk neraka sekalipun, yang penting aku berjalan bersama dengan Yesus di sana, karena suasana neraka akan berubah menjadi suasana surga ketika aku bersama dengan Yesus yang adalah Raja Damai di sana. Ungkapan itu bukan memiliki arti bahwa kita masuk neraka, bukan. Neraka yang dimaksud di sini, neraka ini gambaran dari penderitaan, kesusahan, tantangan, kesusahan, kesulitan. Kita tidak perlu takut masuk ke dalam pergumulan, masalah, kesusahan, kesulitan, apapun dalam hidup kita. Yang penting kita ada berjalan bersama dengan Yesus di sana. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kekuatan kuasanya akan menaungi hidup kita. Bahkan kita tampil dan keluar sebagai pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini, yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan, masalah apapun, saya mau kasih tahu, tetaplah berbuat baik kepada sesama kita manusia. Sekecil apapun itu, sesuai dengan takaran kemampuan keberdayaan kita, lakukanlah kebaikan, apakah dengan senyuman, apakah dengan salaman, apakah dengan sapaan, apakah dengan apa yang bisa kita perbuat.
Jangan hitung-hitungan. Jangan sampai kita berpikir, kalau aku lakukan ini, berapa yang aku dapat? Karena bergabung bersama dengan kita di sini Bapak terkasih Pak Sinyo Lopati. Kalau beliau berkata, aku berbuat untuk melayani pekerjaan Tuhan di bawah penggembalaan Pendeta Berton. Berapa yang ku dapat? Kalau nggak jelas berapa yang ku dapat, aku tak mau berbuat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Beliau tulus melakukan ini karena panggilan hati, karena digerakkan oleh Tuhan. Ketika Bapak Sinyo Lopati melakukan kebaikan dengan tulus, saya yakin ayam jangan diajari bertelur. Bapak Ibu Saudara, ketika memiliki ayam, peliharaan ayam di rumah, apakah diajari bertelur? Ayamku, kalau bertelur nanti begini caranya ya. Nah, diedan, begini. Iya. Enggak usah diajari ayam bertelur, dia bertelur sendiri. Ayam itu ciptaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan maha ajaib, maha bijaksana, maha kuasa, maha besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya mau sampaikan saat ini, jangan ajari Tuhan bagaimana caranya memberkati kita. Yang penting kita lakukan bagi kita dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan hati yang bersih, dengan keluar dari hati yang suci, tidak pura-pura, tidak serong, tidak munafik, tidak bersandiwara, tidak ada ulah di balik batu. Lakukanlah kebaikan dengan tulus, maka lihatlah perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan bagi orang yang melakukan kebaikan dengan tulus. Bukankah Bapak di surga melakukan kebaikan dengan tulus? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dilakukan dengan tulus Bapak Ibu Saudara. Maka patron kita, contoh kita, teladan kita, inspirasi hidup kita adalah Allah Sang Pencipta melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Coba kita lanjutkan perhatian dari Yusuf ini. Ayat yang ke-7. Yusuf tidak hanya melihat bahwa mereka bersusah hati, tapi Yusuf berupaya untuk bertanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang lain bersusah hati. Ya bagus, sudah mulai ada kepedulian muncul. Tapi Yusuf bukan hanya melihat, bukan hanya merasakan, tapi dia bertanya. Ayat yang ke-7. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Dia sangat peduli Bapak Ibu Saudara. Dia bertanya, ada apa Tuan? Tuan juru minuman, Tuan juru roti, ada apa gerangan? Kenapa kalian bersusah hati? Kenapa gelisah? Kenapa mukamu muram? Yusuf tidak pernah berpikir apakah mukanya Yusuf muram, apakah Yusuf bersusah hati. Kenapa? Karena Yusuf tahu kuncinya, tahu resepnya. Apa itu? Jikalau Yusuf melakukan bagiannya dengan tulus, melakukan kebaikan dengan tulus, maka hanya menunggu waktu, momen, peluang, kesempatan, Yusuf akan mendapatkan pembelaan yang ajaib dari tangan Tuhan yang tidak terlihat, tapi tindakan dan kuasanya begitu nyata. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah Yusuf cukup hanya di situ? Oh tidak. Ternyata ada respon dari juru minuman dan juru roti. Ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Apa maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menangkap indah firman Tuhan, ketika juru minuman dan juru roti ini bersusah hati, gelisah, muka mereka muram, tanda sedih, tanda bermasalah. Mereka akhirnya berkata, kami bermimpi, kami tidak tahu apa artinya. Yusuf
semenjak bukankah Allah yang menyingkapkan arti mimpi? Dengan kata lain, Yusuf sedang bersaksi tentang Allah yang besar, yang mampu mengungkap yang tersembunyi. Kesempatan yang untuk bersaksi, dia di penjara sebagai kesempatan untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara.